Halo Sobat Naro, apa kabar? Maaf kita harus bertemu dalam kondisi begini. Kebetulan saya sedang ada tugas mendata gereja-gereja yang ada di Indonesia. Jadi, saya bertemu dengan macam-macam bentuk gereja yang ada. Tapi, mungkin kalian pernah merasa janggal, terutama bagi kalian yang tinggalnya di daerah yang katanya mayoritas beragama Islam, seperti Jawa Barat misalnya. Coba kalian perhatikan, setiap menemukan gereja yang gaya bangunannya baru, pasti kalian akan melihat hampir semua. Saya ulangi lagi, hampir semua gereja tersebut tidak memakai simbol salib. Misalnya, Gereja Katolik Santa Clara yang baru diresmikan tahun 2019 di Bekasi Utara, mereka harus rela tidak memasang simbol salib di gerejanya karena adanya desakan dari warga sekitar yang dulu pernah menolak pembangunan itu. Ada juga renovasi Gereja Katolik Santo Vincentius Apaulo di Gunung Putri Bogor, yang sempat didemo, yang jika melihat gambar rancangannya, gereja ini nantinya tidak disertai pembuatan simbol salib di eksterior gedungnya. Belum lagi ada Gereja Katolik Damai Kristus di Jakarta, yang dari dulu tidak boleh dipasangi lambang salib. Jumlah ini belum termasuk kasus lain yang kami ketahui, namun demi alasan keamanan datanya tidak kami berikan di sini. Sejak kapan fenomena ini dianggap normal oleh bangsa kita, tidak ada yang tahu pasti. Namun yang pasti, fenomena ini terus berlanjut sampai sekarang. Umumnya, mereka yang menolak penggunaan simbol salib di eksterior gedung gereja ini beralasan demi toleransilah, demi tidak adanya kristenisasilah. Seperti yang pernah terjadi di Solo tahun 2019, ketika pemerintah harus menyerah dengan desakan ormas yang meminta dekorasi jalanan kota dirombak, hanya karena adanya corak yang dianggap sama dengan simbol salib. Tidak aneh memang, karena sejak dahulu memang orang Romawi sendiri sudah membenci simbol salib, yang merupakan ciri khas orang Kristen. Mereka takut dengan perkembangan orang Kristen. Mereka menganggap orang Kristen sebagai ancaman politik. Dari dahulu simbol orang Kristen sudah sering berganti, dari mulai simbol huruf Yunani, Ciro, yang menyiratkan nama Kristus. Simbol ikan, yang dulu digunakan sebagai penanda makam dan tempat pertemuan orang Kristen. Padahal, salib sendiri secara umum sebenarnya adalah simbol hukuman atau kutukan bagi para penjahat. Oleh karena itu, disebutkan dalam sabda Allah, bahwa Yesus Kristus telah dikutuk, dengan cara menjadi kutuk, bagi kita manusia yang hidupnya sudah terkutuk dalam lingkaran setan. Sehingga, oleh karena dia membiarkan jasmaninya dikutuk, membiarkan dirinya dilabeli sebagai terkutuk, namun dengan label itu, ia telah mengubah kutukan di kayu salib itu menjadi berkat keselamatan, untuk manusia yang seharusnya mati selamanya di neraka. Jadi perlu diluruskan, bahwa yang disakralkan oleh orang Kristen bukan lambang salibnya, bukan lambang ikannya. Tapi karya atau perbuatan Yesus Kristusnya, yang mau mati di atas kayu salib, di sanalah kuasanya. Selain itu, salib juga adalah simbol tanggungan atau beban, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi, jika kalian anti dengan salib, takut dengan salib, pada dasarnya kalian tidak sadar, berarti kalian memang takut dengan hidup kalian sendiri, yang hidup penuh dosa, tanggungan, dan hidup di dalam lingkaran setan. Sejarah Islam sendiri memang tidak bisa dipisahkan dari bentrokan dengan Kristen. Kalau kita ingat, perang salib menjadi salah satu perang dengan ciri khas keagamaan yang kuat. Simbol salib dan simbol bulan sabit yang dibawa oleh masing-masing pasukan perang sudah cukup menyiratkan bentroknya dua simbol agama. Karena itu tidak aneh ada yang menganggap penggunaan simbol bulan bintang dianggap sebagai tandingan simbol salib seperti yang terjadi dengan Yayasan Bulan Sabit Merah, untuk menandingi Yayasan Palang Merah. Ada sejarawan yang mengklaim, bahwa pemasangan simbol bulan bintang pertama ada di abad 8 oleh Sultan Hasan bin Sultan Malik Nasir Muhammad Kulun, yang dipasangkan di atas kubah masjid. Meskipun, simbol bulan dan bintang secara ofisial digunakan sebagai simbol persatuan umat muslim, adalah ketika Sultan Muhammad El-Fatih dengan Ottomannya berkuasa, dan otomatis menjadi pemimpin umat Islam yang diayomi. Tetapi, memang pasca Perang Salib, telah terjadi revolusi kebudayaan yang mempengaruhi Islam. Salah satunya, pada masa kerajaan Ottoman di abad 16, Gereja Hagia Sophia yang sudah diubah menjadi masjid, yang awalnya kubahnya dibiarkan kosong, sekarang kubah itu tetap mereka pakai, dan dipasangkan juga simbol bulan emas di atasnya. Kaligrafi ala Kristen pun ditutupi oleh khas Islam. Saat ini di Indonesia juga ada Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar, yang memasang simbol bulan bintang di atas kubahnya. Namun ada juga umat muslim yang menolak memasang bulan bintang di atas masjid, dan memilih menaruh lafaz Allah di atas masjid mereka. Bagi muslim,
Ada ayat atau hadis yang jelas mengharamkan salib, yaitu dalam hadis Bukhari nomor 5952, bahwa tidaklah Muhammad meninggalkan gambar salib di rumahnya, melainkan menghapusnya. Tetapi dalam tafsirannya, gambar salib tersebut harus dihapus karena dianggap sesembahannya orang Nasrani. Padahal, tadi kita sudah tahu, bahwa orang Nasrani maupun Kristen tidak pernah menyembah salib. Ini sama dengan bulan dan bintang yang kalian adopsi dari hasil politiknya Ottoman, bukan untuk disembahkan? Atau seperti tanda huruf S yang dicoret pada rambu lalu lintas, yang fungsinya mengingatkan pengendara agar tidak berhenti sembarangan. Bukan huruf S-nya yang kita ingat, tetapi larangannya kan? Kedua, usaha kalian untuk melarang simbol salib berdiri tegak di gereja atau di jalan-jalan kota sama saja artinya kalian menutup peluang Nabi Isa kalian yang dipercaya akan turun untuk menghancurkan salib, sebab semua salibnya sudah lebih dulu kalian larang dan rusak. Dari sisi Kristen, dapat melihat simbol itu bisa jadi batu sandungan, bukan bisa membuatnya kafir dan masuk neraka. Jika gereja melihat memasang simbol salib di tengah masyarakat yang IQ-nya rendah, bisa menimbulkan anggapan bahwa Kristen adalah penyembah berhala, maka gereja itu pasti dengan senang hati tanpa disuruh, akan mencopot atau tidak akan memakai simbol salib ataupun patung-patung. Ini tentu berbeda dengan kaum yang suka protes ke gereja itu. Simbol Arab itu harus ada di atas tempat mereka. Apa jadinya jika ada yang berani memprotes itu? Jadi sekarang, siapa yang sebenarnya menyembah berhala? Pantas saja jika bisa lahir pernyataan seperti yang pernah disebut oleh si Abdul Somad, yaitu bahwa di balik salib ada jin kafir. Karena kalian melihat simbol sebagai sesembahan yang wajib berkaitan dengan suatu agama. Contoh lainnya, kalian juga menganggap bahwa Injil itu adalah sebuah kitab, sebagaimana Quran dan Taurat. Padahal Kristen mengimani Injil adalah kabar sukacita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalian mengartikan simbol agama secara harfiah dan duniawi. Kristen mengartikannya secara metaforis dan spiritual. Tidak aneh, jika pengertian jihad dengan bom pun masih kalian lakukan sampai sekarang. Meski begitu, sampai saat ini, masih terjadi pembiaran dan kurangnya ketegasan dari pemerintah, bahkan mungkin dianggap normal dengan alasan keamanan, toleransi, dan sebagainya. Alasan yang konyol, cacat logika dan hukum. Padahal, kebebasan membangun simbol agama adalah jaminan negara, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum negara. Bukan hukum Islam atau hukum mayoritas yang bisa mengatur negara. So, welcome to Indonesia. Di mana yang katanya tingkat toleransinya tinggi, ramah, dan yang manis-manis lainnya. Tapi, begitu sudah bicara soal salib, maka memang akan ada pihak yang kepanasan seperti di neraka. Mungkin ada satu tulisan yang perlu kita ingat dari Rasul Paulus, yang mengatakan demikian, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu kembali di episode mendatang.